Sangiran. Jadi museum Sangiran itu ada 5. Ada museum Krimulan, Ukuran, Gayu, Maya, Rio, dan juga Tengger. Nah, di tour kita kali ini yang pertama kita akan ke kemudian akan kasih nengok Krimulan, berdagang pengalaman dari asli sejarah kita. Kemudian setelah itu ada kuis. Nah, di kuis ini nanti akan ada pertanyaan yang kita utarakan ke teman-teman. Silahkan boleh menjawabnya. Yang jawabannya betul nanti akan kita kasih hadiah. Dan hadiahnya itu limited edition. Kalau saya teman-teman perhatikan setiap kali sesi kita mulai dari ruang pamer, nonton film dan juga materi pasti bisa menjawabnya. Seperti itu. Kemudian untuk museum Sangiran sendiri itu kan punya beberapa tema. Kalau di Ngebum itu temanya adalah tentang sejarah, penemuan dan penelitian di situs Sangiran. Jadi di sini adalah titik awal penelitian Sangiran dimulai. Silahkan masuk. Ini tentang tema kita adalah dulunya ketika Sangiran itu dikenal dunia itu dari mulai Bukit Ngebum. Di dekat sini ada sebuah bukit dekat yang Kementerian Aulasi itu namanya Bukit Ngebum. Dan di situ titik di mana waktu itu pertama kali penelitian dimulai oleh pohon-pohon. Kita mulai. Ada beberapa replika. Replika itu adalah cetakan, misalkan ini ada Gigi Ngebum. Ini termasuk temuan pertama kali yang ada di Bukit Ngebum yang pernah ditemukan. Kemudian ini ada replika Arjuna. Dinamakan penamaannya itu sebenarnya tergantung peneliti yang menemukannya ya. Ada yang dia sebutnya S1, S2 atau mungkin Arjuna 1, Arjuna 2 gitu. Kemudian yang ini adalah Resnang 11. Ini karena tulang paha. Bagian tulang paha yang ditemukan di lapisan flashback. Kemudian ini gigi. Dia namakan Arjuna 9. Lalat yang dibuat oleh manusia purba saat itu. Nah, itu menjadi sebuah titik awal juga waktu itu seorang peneliti bernama Von itu menemukan Bukit Ngebum itu karena ketika dia survei di permukaannya itu dia menemukan alat seperti yang berserakan. Nah, kemudian 2 tahun kemudian dia datang lagi ke Sangiran atau ke Bukit Ngebum. Kemudian dia melakukan ekskavasi atau penelitian secara arkeologis bekerja sama dengan para peneliti dan juga peneliti Indonesia dan juga masyarakat. Ketika dia melakukan penelitian atau membuka ekskavasi, dia menemukan adanya temuan fosil hominid atau manusia. Kemudian ada fosil fauna dan juga ada alat batunya. Dan itu menyimpulkan bahwa manusia purba yang tinggal di Sangiran itu sudah lebih berbudaya atau sudah bisa membuat alat batunya sendiri untuk eksistensi hidupnya. Kemudian kita beralih ke ada tiga jenis gitu ya, 3 jenis. Ada Mastodon, Stegodon dan juga Elpas. Nah, kalau yang ini jenis apa? Tahu nggak? Coba ada yang tahu nggak jenis apa kira-kira? Ya. Tapi kalau yang ini bisa benar-benar lengkap dan ini satu-satunya yang kita lakukan di Sangiran yang lebih lengkap. Dan ini ditemukan di salah satu dusun namanya Dusun Sendang Patok, tidak jauh dari sini. Setelah Bukit Ngebum atau setelah Kementerian Aulasi, baru saja itu adalah Dusun Sendang Patok. Itu sebagai titik awal ketika Sangiran akhirnya dikenal dunia dan diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia. Jadi diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia itu adalah situsnya ya, situs Sangiran, bukan museumnya. Kalau museum ini sebagai tempat untuk mendisplay atau memberikan informasi terhadap kekayaan yang ada di situ. Kemudian dan diceritakan dalam cerita tersebut. Apa yang paling kuat itu adalah lapisan laut atau karbon. Kemudian setelah itu adalah lava lava atau lempung hitam. Kemudian setelah itu adalah daratan.
Dan sebelum daratan itu sebenarnya ada lapisan pembatas namanya adalah kabung, formasi kabung. Nah, di formasi kabung itu termasuk masa keemasannya Sangiran. Nah, itu termasuk formasi kabung di sana. Formasi kabung itu dulunya itu adalah sumber air. Jadi kalau makhluk hidup kan pasti akan mendekat ke sumber air ya. Nah, kebanyakan mereka itu ditemukan banyak fosil itu di formasi kabung. Siapa? Jangan siapa Pak? Siapa? Mas Yuji. Ini kayaknya teman akrab ya. Jadi ini adalah Mas Eugene Dubois. Jadi dia kan menemukan asap tengkorak dan juga selang ini di Trinidad, Jawa Timur yang tadi teman-teman datangi di pinggiran Sungai Bengawan Solo ya, dan sudah lihat ya. Nah, apakah Eugene Dubois itu pernah ke Sangiran? Ada yang tahu? Tidak tahu, tidak. Nah, kita ya kan. Nah, ternyata mereka itu ada sebuah kesamaan, dalam kesempatan mereka. Ada yang tahu kesamaannya apa? Kalau perbedaannya jelas beda nih ya. Berarti Joyo. Nah, kenapa ya ada lokal yang ada di sini? Jadi sebenarnya temuan yang ada di Sangiran itu mayoritas itu ditemukan oleh masyarakat Sangiran. Untuk setelah itu menjadi diserahkan ke museum. Akhirnya dibangunlah adanya Museum Sangiran. Nah, kemudian kalau Andoyo dan Atuljoyo ini juga membantu dalam penelitian si Folkloric Swamp ini. Nah, kalau yang saya 17 ini lebih sempurna, jadi menjadi statistik kita karena kita bisa mendapatkan ukuran yang pasti untuk pembentukannya juga. Dan untuk kita sendiri, itu kita tuh